Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Resyanti Halidan, NIM saya 12270604042. Nama saya Dwi Faraswati dengan NIM 12270600023. Kenalkan, nama saya Fahrunisa dengan NIM 12270600027. Halo, perkenalkan nama saya Imam Ardiansyah dengan NIM 12270600039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 11970600051. Yang pertama yaitu Blossom Plant Identifier, yaitu aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mengenali berbagai jenis tanaman, bunga, dan pohon hanya dengan mengambil foto. Aplikasi ini berguna untuk siapa saja, maupun petani ataupun non-petani. Aplikasi ini tersedia di Play Store dan mendapatkan rating 4,7. Kemudian manfaat aplikasi Blossom Plant Identifier untuk petani, yang pertama, petani dapat mengidentifikasi tanaman, karena petani bisa mengenali jenis tanaman hanya dengan mengambil foto. Kemudian, petani dapat informasi lengkap tentang deskripsi tanaman tersebut, rekomendasi pengairan, pemupukan, syarat tumbuh, dan yang terakhir cara menangani hama dan penyakit dari tanaman tersebut. Kemudian manfaat untuk non-petani yaitu dapat menambah pengetahuan tentang lingkungan. Pengguna bisa mengetahui lebih banyak tumbuhan di sekitar mereka hanya dengan mengambil foto. Kemudian manfaat berikutnya yaitu perawatan tanaman hias. Aplikasi ini dapat membantu mengidentifikasi dan memberikan cara merawat tanaman hias. Dan yang terakhir itu deteksi tanaman beracun. Aplikasi ini dapat mendeteksi tanaman beracun sehingga pengguna bisa menghindarinya untuk keamanan anak-anak, dirinya, atau hewan peliharaan mereka. Kemudian kemudahan dari fitur Blossom Plant Identifier ini, fitur-fiturnya mudah digunakan untuk pemula, lalu identifikasinya cepat dan akurat. Hanya dengan foto, aplikasi dapat mengenali tanaman secara cepat. Kemudian berbasis data luas, tersedia database tanaman yang sangat lengkap. Dan yang terakhir itu ada informasi detail, menyediakan informasi rinci tentang tanaman yang diidentifikasi seperti nama ilmiah, deskripsi, cara perawatan, cara menangani hama dan penyakit, dan yang lainnya. Kemudian ada teknis penggunaan dari aplikasi Blossom Plant Identifier ini. Yang pertama, kalian unduh aplikasi dari Play Store atau App Store, lalu buka aplikasi dan ambil foto tanaman, gunakan kamera di perangkat Anda. Lalu ada proses identifikasi, aplikasi akan memproses foto dan memberikan hasil identifikasi dalam waktu yang singkat. Setelah identifikasi, pengguna dapat mengakses informasi detail tentang tanaman tersebut, termasuk cara perawatan dan potensi masalah yang mungkin dihadapi. Kemudian ada pro dan kontra dari aplikasi Blossom Plant Identifier ini. Kelebihannya itu yang pertama, mudah digunakan, akurasi identifikasi, lalu informasi yang lengkap, dan ada fitur pengingat. Fitur pengingat ini memudahkan pengguna untuk merawat tanaman dengan pengingat yang dapat disesuaikan. Lalu kontra dari aplikasi Blossom Plant Identifier ini, yang pertama, keterbatasan data. Meskipun memiliki basis data yang luas, mungkin ada beberapa jenis tanaman yang tidak teridentifikasi. Lalu yang kedua, keterbatasan offline. Beberapa fitur mungkin memerlukan koneksi internet untuk mengakses informasi yang lebih lanjut. Dan yang terakhir itu ketergantungan terhadap foto. Akurasi identifikasi sangat bergantung pada kualitas foto yang diambil. Lalu ada hubungan dengan teknis smart farming. Aplikasi Blossom Plant Identifier ini berhubungan erat dengan konsep smart farming yang mengintegrasikan teknologi dalam praktik pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yaitu menerapkan data real time. Aplikasi ini memungkinkan petani untuk mendapatkan informasi real time tentang tanaman mereka, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua itu ada edukasi dan pengetahuan. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi petani dan non-petani, meningkatkan pengetahuan tentang pertanian yang berkelanjutan dan praktik yang terbaik. MapMyCrop adalah aplikasi pertanian digital yang membantu petani memonitor kesehatan tanaman dan mengelola lahan pertanian secara lebih efisien. Dengan menggunakan teknologi satelit, pemetaan, dan kecerdasan buatan atau disebut juga AI, MapMyCrop memberikan analisis yang mendalam mengenai kondisi lahan, cuaca, kesehatan tanaman, dan kebutuhan nutrisi. Aplikasi MapMyCrop membantu petani dan non-petani mengoptimalkan hasil pertanian melalui pemantauan kesehatan tanaman, prediksi cuaca, dan analisis nutrisi tanah.
Bagi petani, aplikasi ini meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya, dan mempermudah pengelolaan irigasi. Sementara bagi non-petani seperti investor, pemerintah, dan peneliti, MapMyCrop menyediakan data untuk investasi, kebijakan, dan penelitian, mendukung pengembangan pertanian secara berkelanjutan. MapMyCrop menawarkan fitur pemantauan tanaman real-time, peta lahan digital, analisis tanah, perkiraan cuaca, dan manajemen irigasi yang membantu petani mengelola lahan lebih efisien. Kemudahan lain termasuk antarmuka sederhana, akses data online, rekomendasi berbasis data, dan notifikasi menjadi aplikasi praktis bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan pertanian. Selanjutnya ada teknis penggunaan. Yang pertama ada registrasi dan masuk. Pengguna perlu mendaftar dan membuat akun pada aplikasi MapMyCrop, kemudian masuk ke aplikasi dengan akun tersebut. Akunnya bisa dari Gmail atau dari nomor telepon. Lalu di dalam aplikasi tersebut itu ada pemetaan lahan. Pengguna memetakan lahan dengan memasukkan titik-titik koordinat atau menggambar area langsung di aplikasi. Aplikasi ini tuh akan menghasilkan peta digital lahan yang bisa digunakan untuk memantau area secara spesifik. Lalu ada juga pengumpulan data dan tanaman. MapMyCrop ini mengumpulkan data melalui satelit atau sensor yang terhubung, termasuk data cuaca, kondisi tanah, dan kesehatan tanaman. Ada detail penyakit juga yang bisa dipelajari di situ. Lalu ada melihat data dan analisis. Data dari lahan ditampilkan dalam antarmuka aplikasi, termasuk rekomendasi perawatan, perakiraan cuaca, dan informasi terkait kebutuhan nutrisi. Lalu pengguna juga bisa menerima notifikasi tentang tindakan yang perlu dilakukan seperti irigasi atau pemupukan, atau juga obat-obatan tentang hama. Lalu ini juga untuk mengelola lahan yang baik. Terus di aplikasi ini juga bisa melakukan pemantauan berkala. Pengguna memantau tanaman secara berkala melalui aplikasi untuk mendapatkan informasi terbaru dan melakukan tindakan yang diperlukan sesuai data terbaru. Selanjutnya ada poin pro dan kontra. Pro-nya MapMyCrop memungkinkan pemantauan tanaman secara real time untuk mengoptimalkan sumber daya, lalu mendukung keputusan berbasis data dan memberikan notifikasi yang penting. Kontranya itu ada membutuhkan internet yang stabil, mungkin mahal dan sulit ditangkap di beberapa daerah. Juga akurasi data yang bisa saja terganggu saat cuaca ekstrim dan bisa sulit digunakan tanpa bimbingan. Lalu ada poin selanjutnya yaitu hubungan dengan teknologi smart farming. Aplikasi ini mendukung pengumpulan data yang akurat mengenai kondisi lahan dan tanaman yang merupakan inti dari smart farming. Data-data tersebut bisa diperoleh dengan mudah dan tentunya mempermudah para petani untuk mengembangkan pertaniannya. Agrotix adalah aplikasi pertanian pintar yang dikembangkan oleh Agrointelligence Inc. yang bertujuan membantu petani dalam memanajemen lahan secara efisien melalui teknologi IoT, machine learning, dan juga citra satelit. Aplikasi ini memiliki rating 5 di App Store meski dengan jumlah review yang masih sedikit. Manfaatnya untuk petani, Agrotix ini membantu memantau kondisi tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman secara real time, meningkatkan efisiensi melalui pemantauan otomatis, manajemen irigasi, dan pemberitahuan risiko cuaca buruk ataupun hama. Untuk non-petani, Agrotix ini membantu peneliti dan juga perusahaan di sektor pertanian untuk dapat menggunakannya pada riset pertanian atau memberikan panduan berdasarkan data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Kemudian ada kemudahan dan juga fitur yang ditawarkan dari aplikasi ini. Agrotix menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dengan berbagai fitur seperti data cuaca historis, laporan analitik, pemantauan pestisida, manajemen musim tanam, kolaborasi antar pengguna, serta notifikasi prediksi cuaca dan manajemen frost untuk menghindari kerusakan akibat beku pada tanaman. Selanjutnya untuk teknis penggunaan pada aplikasi Agrotix ini, yang pertama, install aplikasi Agrotix di App Store, kemudian buat akun dan juga masuk. Selanjutnya, mengatur profil dan juga lahan, seperti memasukkan lokasi lahan dan juga jenis tanaman yang ditanam. Kemudian hubungkan sensor IoT untuk data yang
real time. Hal ini bisa dilakukan secara opsional, kemudian pantau dashboardnya seperti melihat cuaca, kondisi tanah, dan juga perkembangan pada tanaman. Selanjutnya, bisa menggunakan fitur-fitur utama yang ada di aplikasi ini, seperti memanfaatkan perencanaan tanaman, notifikasi hama atau cuaca, dan juga laporan analitik datanya. Dan yang terakhir, bisa mengkolaborasi, bagikan data dengan tim untuk kerjasama yang efektif. Selanjutnya, ada pro dan juga kontra dari aplikasi Agrotix ini. Untuk pro-nya, memberikan wawasan berbasis data yang meningkatkan efisiensi pertanian, memudahkan manajemen lahan dan juga irigasi, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan. Untuk kontranya, aplikasi ini tuh terbatas pada pengguna yang kurang familiar dengan teknologi, kemudian biaya implementasinya yang cukup tinggi, dan juga aplikasi ini mungkin belum mendukung semua jenis pertanian di luar teknologi canggih yang diperlukan. Selanjutnya ada hubungan dari aplikasi Agrotix ini dengan konsep smart farming. Jadi Agrotix ini berhubungan erat dengan konsep smart farming melalui pengumpulan datanya yang otomatis, kemudian penggunaan big data, dan juga optimalisasi berbasis kecerdasan buatan. Ini membuat Agrotix sejalan dengan smart farming yang mengutamakan keputusan berbasis data dan juga manajemen berkelanjutan untuk menghadapi tantangan iklim global yang sedang dihadapi oleh para petani.